Pada masa libur panjang jelang Hari Raya Isra Mi'raj dan Imlek, volume kendaraan di Simpang Gadok Bogor mengalami peningkatan. Sekitar 14.000 kendaraan melintas yang didominasi kendaraan plat B. Arus lalu lintas di Simpang Gadok Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau padat sejak Sabtu pagi ini. Kemacetan terjadi dari keluar pintu tol Ciawi 1 menuju Jalan Raya Puncak. Mayoritas kendaraan merupakan plat B yang ingin berwisata di Puncak. Per hari ini sekitar 8.600 kendaraan naik ke arah Puncak melalui Simpang Gadok. Sementara itu sekitar 6.000 kendaraan turun dari Puncak menuju Simpang Gadok. Guna mengurai kemacetan, sistem one way dan ganjil genap diberlakukan secara situasional hingga hari Rabu 29 Januari 2025. Dan untuk mengetahui arus lalu lintas dalam masa libur panjang kali ini, kita bergabung dengan Syahriza Zanski yang berada di Simpang Gadok Puncak dan Ayah Nufus yang berada di Stasiun Pasar Senen. Kita akan ke Ayah Nufus terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen. Selamat malam, Ayah. Bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen malam ini? Selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Di awal menjalani libur panjang dalam rangka perayaan Imlek dan juga cuti bersama di tahun 2025 ini, situasi di Stasiun Senen sejak pagi tadi memang sudah cukup ramai begitu ya. Terbukti dari informasi yang kami dapatkan, dalam satu ini sudah berhasil menjual tempat duduk sekitar 37.000 lebih tempat duduk, yang mana yang terbanyak ini ada di Stasiun Senen sekitar 21.668 tempat duduk yang sudah terjual begitu ya. Dan memang hingga saat ini pun masih ramai situasi di sini dengan keberangkatan yang sudah terjadwal, di antaranya adalah Purwokerto, Lempuyangan dan juga Surabaya Pasar Turi. Dan tadi kami sempat berbincang dengan beberapa calon penumpang begitu ya yang ingin melakukan pemberangkatan. Memang beberapa di antaranya ingin melakukan pulang kampung dalam rangka libur panjang ini, dan ada beberapa juga hal yang menjadi kekhawatiran bagi para penumpang ini terkait dengan gangguan perjalanan akibat luapan air di jalur Gubuk Karangjati di antara juga pemirsa. Dan saya ingin langsung saja berbincang dengan salah satu calon penumpang yang nantinya akan berangkat tujuan ke Surabaya. Ada Mas Adi. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mbak. Mas, rencananya malam ini tujuannya kemana Mas? Surabaya, tapi lanjut lagi ke Banyuwangi, Serono, ke Jambi. Ya, dalam rangka liburan ya Mas ya? Liburan Mbak. Oke. Mas, ini kan kita sempat dapat informasi ya terkait dengan ada penutupan di Semarang, terkait dengan stasiun Semarang. Mas nanti rencananya akan melewati jalur itu apa enggak? Seharusnya ngelewatin. Oke. Cuman ini was-was juga nih. Oke. Tapi udah dapat informasi terkait dengan banjir itu ya? Udah, untuk rel yang longsor udah. Terkait dengan pengalihan jalur sendiri Masnya sudah tahu? Untuk sedikit-sedikit sudah tahu sih Mbak. Jadi nanti khawatirnya ketika transit ya? Ya, nanti kan saya transit Surabaya. Nah, dari Surabaya ke Banyuwanginya takut telat itu Mbak. Oh gitu ya, karena memang kabarnya ada penambahan waktu juga ya Mas? Iya, betul. Terima kasih Mas Adi kalau begitu atas perbincangannya. Ya, di antara memang dari beberapa penumpang yang tadi saya ajak berbincang begitu ya, memang ada kekhawatiran terkait dengan perubahan jadwal apabila dilakukannya pengalihan jalur akibat ditutupnya beberapa jalur yakni Gubuk Karangjati. Dan memang dari KAI Daob 1 Jakarta sendiri ini sudah menerima laporan dari Daob 4 Semarang terkait dengan luapan air yang kembali menutup jalur kereta api di kilometer 32 antara stasiun Gubuk dan juga stasiun Karangjati Kabupaten Kerobokan pada Jumat malam. Dan dari informasi yang kami dapatkan, demi menjaga keselamatan dan juga kenyamanan dari para penumpang, memang sudah ditutup jalur tersebut untuk sementara akibat gerusan yang terjadi di luapan air ini. Dan dari KAI sendiri ini telah menyiagakan ratusan petugas di sana dan juga berserta prasarana dan juga alat berat untuk terus mengevakuasi dan juga membersihkan jalur sehingga nantinya dapat dibuka kembali. Namun sementara sebagai antisipasi di antara juga pemirsa, dari KAI sendiri ini sudah dilakukan pengalihan jalur yang mana dapat kami rangkum begitu terkait dengan jalur Jember Surabaya Ketapang menuju ke Jakarta nantinya dialihkan memutar via jalur Berumbung, Gundi dan juga Sambringan. Sementara dari arah sebaliknya yakni Jakarta menuju ke Malang dan juga Surabaya ini harus memutar via jalur Berumbung, Solo dan juga Surabaya. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari pihak PT KAI
untuk waktunya sendiri memang karena memutar begitu ya, penumpang harus lebih lama 1 jam jika dibandingkan waktu biasanya. Diandra. Baik, terima kasih Aya Nufus langsung dari stasiun Pasar Senen. Kemudian kita akan ke Syahreza Zanski langsung dari kawasan Puncak. Syahreza, selamat malam. Bagaimana kawasan wisata Puncak? Apakah malam hari ini masih macet? Ya baik Diandra dan juga Pilsa, malam ini situasinya untuk rekayasa arus lalu lintas berjalan normal, ramai, lancar. Artinya memang sudah tidak diberlakukan lagi rekayasa arus lalu lintas seperti sistem one way ataupun ganjil genap, di mana tadi pagi sudah diberlakukan one way untuk dari arah Simpang Gadok menuju ke Puncak, lalu dilanjutkan one way kembali untuk arah sebaliknya, yakni dari kawasan Puncak menuju ke atau turun ke Simpang Gadok. Memang ini mayoritas kendaraan merupakan plat B dan didominasi dengan kendaraan pribadi tentunya yang memilih untuk berliburan di kawasan Puncak hari ini. Di antara dan juga pemirsa perlu diketahui ada sekitar 24.000 kendaraan yang melintas dari Simpang Gadok menuju ke Puncak. Sementara untuk sebaliknya ini ada sekitar 21.000 kendaraan yang turun dari kawasan Puncak menuju ke Simpang Gadok. Artinya memang terjadi peningkatan untuk di hari pertama long weekend Isra Miraj dan Imlek tentunya. Dan hingga saat ini rekayasa arus lalu lintas diberlakukan tentunya hingga Rabu 29 Januari 2025. Namun ini dilakukan secara situasional di antara dan juga pemirsa, mengingat pihak Satlantas Polresta Bogor akan melihat seberapa padat di beberapa kedua ruas jalan raya Bogor. Nantinya akan diberlakukan rekayasa arus lalu lintas seperti one way. Namun bisa dipastikan bagi para kendaraan yang tidak sesuai dengan ganjil genap yang berlaku, ini dihimbau untuk melakukan putar balik. Dan memang dihimbau juga bagi para masyarakat untuk senantiasa mengecek kendaraan senantiasa prima sebelum melakukan perjalanan lebih jauh ke arah Gadok tentunya. Dan untuk diketahui juga di antara dan juga pemirsa, kami masih menunggu apakah rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan kembali pada malam kali ini. Namun bisa dipastikan sudah mulai berjalan normal, dua arus sudah mulai dilancarkan dan beberapa mobil dari arah Puncak ataupun dari arah Jakarta sudah bisa berjalan seperti sedia kala. Sementara itu Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski langsung dari kawasan wisata Puncak, dan juga sebelumnya ada Aya Nufus langsung dari stasiun Pasar Senen. Terima kasih kawan-kawan, salam sehat selalu. Pemirsa, memasuki libur Isra Miraj dan Imlek, arus lalu lintas kendaraan wisatawan pada Sabtu malam di Tol Paster Bandung mulai mengalami peningkatan. Dan untuk mengetahui arus lalu lintas di daerah Paster Bandung, kita bergabung dengan rekan Ervan David. Halo, selamat malam Ervan, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Memasuki libur panjang Isra Miraj dan juga Imlek tahun ini, kepadatan kendaraan wisatawan dari luar kota Bandung terus mengalami peningkatan. Dari data Jasa Marga, sebanyak 32.303 kendaraan masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Dan di samping itu juga, kendaraan yang masuk ke kota Bandung ini didominasi kendaraan pribadi letter B atau berasal dari kawasan Jabodetabek. Selain kawasan Jalan Paster, kepadatan juga terjadi di beberapa jalan protokol di Kota Bandung seperti di kawasan Jalan Paster, Dr. Junjunan, dan juga Pasir Kaliki. Mayoritas kendaraan mengarah ke arah penginapan di dekat lokasi wisata. Kepadatan kendaraan wisatawan ini diprediksi akan terus terjadi hingga esok hari, dan wisatawan dihimbau agar tetap waspada jika berlibur di Kota Bandung, mengingat BMKG merilis cuaca di Kota Bandung mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat serta menghindari titik-titik banjir yang ada di Kota Bandung. Demikian Diandra. Baik, sementara itu untuk di Kota Bandung sendiri apakah situasinya juga macet, Ervan? Ya, dari pantauan kami di lapangan pada pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi mengalami penumpukan di kawasan gerbang tol Paster ini sendiri atau selepas dari tol Paster. Dan untuk penumpukan kendaraan juga terjadi di kawasan jalan-jalan protokol yang mengarah ke lokasi-lokasi wisata yang ada di Kota Bandung dan juga kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Ervan David langsung dari Bandung. Salam sehat selalu.